Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom. Buat kita semua yang ada di rumah, kita bersyukur jemaat Tuhan GP Lembah Kasih. Gak berasa hari ini kita sudah ada di paling ujung di bulan Mei, tanggal 31 Mei. Artinya sudah 5 bulan Tuhan sudah memelihara hidup kita. Kita bersyukur semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan berkat jasmani, berkat rohani dan dipelihara Tuhan. Terlebih hari ini kita merayakan, memperingati hari Pentakosta, di mana Roh Kudus tercurah dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang ada di rumah dan kita semua, kita bangkit berdiri dan kita akan buka ibadah kita. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan Roh Kudus menghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali lagi beribadah, dimana di hari minggu terakhir di bulan Mei kita tetap beribadah. Tuhan memberi kekuatan bagi kita dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan angkat sebuah pujian dengan judul Awan Kemuliaan, dan saya mewakili gereja mengucapkan selamat hari Pentakosta buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ku
ini Tuhan, di bulan Mei ini Tuhan, kami masih ada hari ini. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan Roh Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sepanjang bulan ini kami sudah lewati Tuhan. Meskipun di sana, di luar sana masih banyak pandemik Tuhan, kami percaya Engkau tetap menyelamatkan dan memulihkan bangsa dan negara kami. Demikian kami hari-hari ini di kota kami, Tobuali dan sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh diberi kesehatan, kami boleh diberi kemampuan. Terima kasih Bapa untuk semua yang Tuhan sudah berikan bagi kami sampai hari ini Tuhan. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami akan beribadah Tuhan. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Terlebih kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan pada hari ini Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu, setiap jemaat-jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah sana Tuhan, di tempat mereka berada pada pagi hari ini Tuhan, yang sedang menyaksikan secara online, Tuhan Yesus, turunlah Roh Kudus atas mereka, sehingga mereka dikuasai oleh Roh Tuhan. Roh Kudus itu sendiri mengurapi mereka, sehingga di dalam setiap ibadah kami hari ini Tuhan, kami bersuka cita dan kami mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami akan membuka ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami sepanjang hari ini Tuhan di dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami menyerahkan itu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, urapi kami yang ada di tempat ini Tuhan. Demikian mereka yang di rumah sana Tuhan. Kami yakin percaya hari-hari ini akan kami lewati terus bersama dengan Tuhan, dan kemenangan terus ada di pihak kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami memulai ibadah kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom, saudara kita Tuhan yang ada di rumah. Ada sukacita, amin. Amin. Hari ini kita memberikan hari raya kita Tuhan. Saya percaya bahwa saudara terus dalam memelihara Tuhan, amin. Kita bersyukur, kita berterima kasih kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita bersyukur Tuhan. Dia adalah Raja yang segala raja. Kita masih bersama-sama siap yang puji Tuhan. Haleluya. Samudra,
rumah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya. Kita mau persiapkan hati pikiran kita. Kita mau persiapkan catatan kita. Bagaimana kita akan mencatat firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan pujian ini dengan sungguh-sungguh, sebab Tuhan senantiasa menyertai kita. Haleluya.
langsung boleh berdoa kita. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau telah mengurapi kami semua yang boleh hadir melalui secara online ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada lawatan Tuhan, pemulihan terjadi bagi kami yang berharap kepada Tuhan. Bapa, Engkau boleh melihat di seluruh penjuru dunia ini Tuhan sedang berseru memanggil namamu, sedang berseru menyebut namamu untuk boleh dipulihkan dan diselamatkan. Demikian Tuhan kami pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Demikian kami kota kami, demikian kami bangsa dan negara kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Begitu banyak yang sedang berseru kepada Tuhan untuk ada pemulihan, untuk ada keselamatan bagi kehidupannya Tuhan. Demikian kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah memuji memuliakan namamu. Biarlah itu berkenan Tuhan di hatimu, dan kami mendapatkan sukacita yang luar biasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau persiapkan hati dan pikiran kami serta pendengaran kami. Ketika kami mendengar firman-Mu boleh tertanam di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami ini Tuhan, maka kami akan melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Bapa yang baik, urapi kami Tuhan. Demikian hamba-Mu yang Engkau persiapkan dari awal-awal Tuhan, untuk boleh menyampaikan sebagian dari sabda firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu, kuduskan dia Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga ketika penyampaian firman Tuhan benar-benar itu boleh menyatu di dalam kehidupan kami, dan kami diberkati oleh firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih. Selamatkan kami, pulihkan kami melalui firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kami persilakan duduk kembali dan firman Tuhan akan sampaikan namanya. Kami persilakan waktu dan waktu. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita yang ada di rumah, siapkan Alkitab kita, siapkan catatan kita untuk kita boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita hari ini memperingati hari Pentakosta di mana Roh Kudus sudah dicurahkan. Bapak Ibu, ketika pujian terakhir dinaikkan, saya diingatkan Tuhan bagaimana pertolongan Tuhan buat kehidupan Bapak Ibu selalu nyata. Semalam sebelum saya tidur, saya membaca sebuah status dari seorang jemaat. Bagaimana status itu menceritakan dengan gaji yang sekian, tetapi Tuhan mencukupkan hidup, bahkan berkelebihan dan tidak berkekurangan. Saudara, kalau kita pikir-pikir ya, kita terakhir dengar virus itu kurang lebih 2-3 bulan yang lalu. Tapi saya bersyukur jemaat Tuhan tidak ada yang berkekurangan. Dan itulah janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai pada akhirnya. Saudara masih tetap sehat, yang di rumah juga sehat, karena kita tahu bukan karena kuat dan gagah, tapi semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Saudara, mari kita buka 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 12 sampai 16. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 12 sampai 16. Siapkan hatimu untuk kau terima firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, kita baca. Yang di rumah sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh yang orang lain. 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu, kalau kita berbicara pencurahan Roh Kudus, harusnya Bapak Ibu tidak pernah lewat dalam sejarah gereja kita GBL Bekasi
Dari tahun ke tahun kita boleh berdoa selama 10 hari dan hari ini Pentakosta. Tapi karena keadaan kita berdoa di rumah masing-masing. Berbicara tentang pencurahan Roh Kudus bukan hanya berbicara tentang bahasa. Berbicara tentang pencurahan Roh Kudus bukan hanya berbicara tentang buah roh. Tetapi hari ini kenapa ya Tuhan taruh dalam hati saya berbicara tentang pencurahan Roh Kudus, berbicara bagaimana Roh Kudus mengarahkan kita untuk memiliki pikiran Kristus. Saudara, kalau berbicara Roh Kudus, saya pikir saudara sudah ada Roh Kudus, gak perlu dicurahkan, gak perlu diciprat-ciprat, gak perlu pokoknya saudara, saya percaya ketika Anda percaya Tuhan, Anda sudah memiliki Roh Kudus. Tetapi Bapak Ibu, hari ini saya akan sharingkan firman Tuhan, bagaimana membuat kehidupan kita yang semakin tertekan, orang dunia malah kolaps, justru kita malah berkemenangan. Ini kuncinya. Orang dunia berkata dan menjerit-jerit, tetapi anak Tuhan malah bersuka cita. Kok bisa ya? Nah saudara, orang yang penuh dengan Roh Kudus, pikirannya berbeda. Cara pikirnya berbeda dengan orang duniawi. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia memiliki pikiran Kristus. Saudara, ada orang yang tahu segalanya. Saudara, kalau kita bicara orang yang tahu segalanya adalah orang yang pintar. Dia bisa analisa ekonomi, dia bisa analisa keadaan, dia bisa menganalisa bla 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 karena dia seorang profesor, karburator bocor. Ya saudara, orangnya pintar. Tapi dengar baik, belum tentu ketika membaca Alkitab, kalau Roh Kudus tidak memberikan suatu pemikiran, orang itu tidak akan mengerti. Nah terus saudara, kenapa orang pintar nggak akan bisa mengerti 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang? Orang pintar tidak akan mengerti kenapa orang yang tuli bisa dibukakan lagi telinganya. Orang pintar tidak akan mengerti orang yang buta kenapa yang bisa melihat. Dan itu hanya bisa dilakukan hanya di dalam Tuhan. Nah saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana kita memiliki pikiran Kristus. Kenapa saudara? Karena pikiran mempengaruhi sikap dan tindakan kita. Segala sesuatu berawal dari pikiran kita. Segala sesuatu berawal dari pola pikir kita, berawal dari mindset kita, saudara. Saudara, kalau setan nggak bisa menyerang kita melalui hati, setan nggak bisa menyerang kita melalui Roh Kudus, setan bisa menyerang kita melalui pikiran, saudara. Setan nggak bisa jangan orang ini penuh dengan Roh Kudus, orang ini kalau berdoa dari pagi, siang, sore, malam doa terus. Setan cuma bilang begini, aku nggak bisa nyerang hatinya, aku nggak bisa nyerang rohnya, aku nggak bisa nyerang hidupnya. Tapi setan bisa menyerang pikiran kita, saudara. Ini adalah medan, saudara, medan perang pikiran ini, saudara. Ini menentukan kau bisa atau enggak. Hikmat Tuhan yang menentukan engkau bisa atau enggak, saudara. Kita akan belajar 3 poin secara cepat. Waktu saya lihat sedikit, saudara. Mari kita buka beberapa ayat. Kita akan belajar Lukas 1 ayat yang ke-37. Lukas 1 ayat yang ke-37. Bagaimana engkau memiliki atau apa pikiran Kristus itu? Bagaimana Roh Kudus mengalihkan pikiran pada kunci kemenangan kita? Lukas pasal 1 ayat 37. Oh, ini ayat yang paling populer. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lagi. Markus pasal 9 ayat yang ke-23. Injil Markus pasal 9 ayat yang ke-23. Kita banyak baca ayat. Saya nggak buat PowerPoint-nya, tapi saya akan buat dari ayat ke ayat. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, apa saudara kelanjutannya? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lagi. Matius 17 ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagi. Bapak Ibu tolong catat. Ketika engkau memiliki pikiran Kristus, itu artinya engkau memiliki pikiran yang serba mungkin. Sekali lagi, ketika Roh Kudus menguasai pikiran kita, engkau sebagai anak-anak Tuhan mempunyai pikiran yang serba mungkin. Kenapa? Ayat-ayat yang kita baca, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil, dan bagi orang percaya selalu ada mujizat dalam kehidupan.
Justru yang membatasi kita adalah pikiran kita. Mungkin nggak ya Tuhan ya? Bisa nggak ya Tuhan ya? Lewatin corona nih Tuhan. Ada virus nih Tuhan. 3 bulan Tuhan sudah sertai kehidupan saya dan saudara. Dan hari ini Tuhan nyatakan, engkau dan saya tidak berkekurangan. Karena engkau dan saya punya Tuhan yang luar biasa. Masalah apapun kalau kita punya pikiran yang serba bisa, pikiran yang serba mungkin, kita tidak putus asa. Betul Bapak Ibu ya? Kalau kita tidak buat apa-apa, kayaknya nggak bisa. Kayaknya susah sembuh nih. Aduh kayaknya ekonomi saya nggak mungkin pulih. Aduh kayaknya suami saya nggak bisa berubah. Itu yang membatasi sudah. Tapi selama kau berjalan dengan Tuhan, saya cuma mau katakan miliki pikiran yang serba mungkin. Bagi orang yang pesimis, selalu memikirkan kesempitan dalam kesempatan. Tetapi orang yang optimis selalu ada kesempatan dalam kesempitan. Dan saudara tahu, setiap kesempitan, setiap masalah adalah kesempatan bagi Allah untuk menyatakan mujizatnya dan kuasanya. Makanya hari ini ketika engkau memiliki pikiran Kristus, minta sama Tuhan pagi hari, Tuhan, aku tahu Roh Kudus menguasai pikiranku. Kalau pikiranku berkata nggak mungkin, aku percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau pikiranku berkata kayaknya mustahil, aku percaya bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Dan takkan ada yang mustahil bagi kita semua pagi hari ini, karena Tuhan kita dahsyat dan berkuasa. Jangan belum apa-apa nggak mungkin, belum apa-apa nggak mungkin. Kita harus punya hati yang besar. Saya selalu berkata begini saudara, lebih baik saudara preman tapi hatinya beriman. Wih, kalau preman serem saudara ya, daripada security hatinya Hello Kitty. Saudara, hatinya ciut, lihat masalah apa-apa. Woi silo, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan juga bisa menyelesaikan masalahmu dan masalah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang serba bisa. Secara logika tak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ayo masih siap hadapi ini saudara? Dunia selalu menghimpit kita. Dunia selalu membuat kita tertekan. Saudara, virus ini tidak akan bisa hilang dari dunia. Semalam saya berpikir begini saudara. Tuhan, kenapa ya Tuhan? Tuhan masih bukan mengadakan sih, Tuhan tidak meluputkan. Kalau Tuhan bilang, hilang tuh virus. Benar saudara, kalau Tuhan tiup tuh virus, hilang. Tuhan Maha Kuasa kok. Tapi kenapa Tuhan izinkan sampai hari ini? Kenapa ada virus? Wah saudara, kalau baca berita nih, hati kita ciut saudara. Imun kita jadi lemah. Saudara kalau baca berita, Korea Selatan gelombang kedua, tutup lagi sekolah. 3 orang di Pulau Bangka, saya baca nih tadi pagi, tadi pagi saya baca 3 orang terkena positif. Tidak ada sejarah riwayat perjalanan dari Jakarta, tidak ada sejarah berhubungan dengan orang yang kena COVID-19, tapi 3 orang yang baru positif, yang terkena COVID-19 ini tiba-tiba positif. Gak pernah ada sejarah. Kalau kita dari Jakarta, oke lah, kalau ngomong Jakarta lah, luar daerah merah lah kita sebut gitu, oke. Tapi ini saudara, bahkan para pengamat mengatakan virus ini sudah bergerak secara liar. Virus ini sudah bergerak dan banyak OTG sudah. OTG yang tidak tahu tiba-tiba sakit saudara. Wah. Makanya saudara, hari ini jaga kesehatan. Kalau saudara baca berita setiap hari, dengar televisi setiap hari, bukannya nggak boleh, tapi kita saring. Ini melemahkan nggak ya? Kenyataannya memang seperti itu. Tetapi kalau kita mempunyai pikiran seperti pikiran Kristus, saya percaya kita selalu berkata saya sehat. Amin. Saya diberkati, saya dicukupi. Imani terus. Maka percayalah, pikiran kita juga akan berubah. Jangan cuma berpikir sakit, corona, pandemi, pikiran kita udah negatif dulu. Gak bisa lah, ini membatasi. Logika kita sering membatasi. Kita tahu, saya cuma katakan orang yang pintar sekalipun tidak bisa menemukan teori 5 roti 2 ikan. Hanya Tuhan Yesus yang mampu memberi makan 5.000 orang. Tapi ketika engkau membatasi pikiran dengan logika, wah kacau. Makanya hari ini poin yang pertama, milikilah pikiran seperti Kristus, pikiran yang selalu. Yang kedua saudara, Kolose pasal 3 ayat yang ke-1. Nah, ini penting saudara. Kolose pasal 3 ayat yang ke-1. Karena itu kalau kamu
dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Yang kedua penting, saudara. Hari ini kita minta sama Roh Kudus, pikiran kita berfokus kepada kekekalan, bukan kepada kekinian. Kenapa? Manusia kan suka yang kekinian. Betul saudara ya? Wah, saudara masih ingat tuh, mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu di mall ada orang yang jual jus mangga. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ke Jakarta tahu. Ngantri, cuma ngantri jus mangga. Mango apa ya? King Mango apa? Mango King udah gitu saudara. Satu gelas itu 1 cup 25.000. Nggak gratis, bayar minum jus mangga 25 atau 50.000. Ngantrinya di mall bisa sampai berjam-jam. Minum boba pertama kali tau boba ya? Mungkin Bapak Ibu yang sepuh-sepuh boba tau ya, angkatnya tau boba ya. Boba, sinful tak apa-apa gitu ya. Ngantri sudah, cuma buat ngantri boba. Terus ditanya diwawancara, kok mau sih ngantri? Kok mau sih ngantri minum boba? Cuma boba, saudara, boba. Ada lagunya Nina Boba, oh Nina Boba, saudara. Ada lagunya. Kok mau ngantri berjam-jam boba? Kenapa? Saya kalau minum ini pengen saya kasih tahu sama orang-orang, saya udah minum loh, kekinian. Wah, orang selalu cari yang kekinian, tetapi hari-hari ini engkau dan saya harus mencari yang bersifat kekekalan. Gak salah punya kekayaan, gak salah sudah punya popularitas, tapi pertanyaan saya hari ini, apakah itu semua berkenan di hadapan Tuhan? Galatia pasal yang ke-1 ayat yang ke-10. Galatia pasal yang ke-1 ayat yang ke-10. Saudara tolong amati firman Tuhan ini, saudara. Jadi bagaimana sekarang ini, saudara? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Tuh, pertanyaan saudara. Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Hari ini yang kau cari bukan lagi perkenanan manusia, tapi apakah engkau mencari perkenanan Allah? Ini yang kau mulai pikirkan. Kalau mencari perkenanan manusia, oh hebat, dahsyat, luar biasa. Tapi kalau di surga begini, percuma. Engkau ditepuk tangan sama 1.000 orang, wow, engkau luar biasa. Tepuk tangan 1.000 orang dengan bangkit berdiri, kau tersanjung. Tapi di surga 1.000 orang bertepuk tangan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu percuma. Saya kasih ilustrasi begini. Ada seorang anak balita berumur 3 tahun, saudara. Di tangan yang kanan, di tangan yang kanan kiri saya, di tangan yang kiri orang tuanya memberikan satu permainan, satu ilustrasi dia, satu permainan. Ada kelereng yang besar-besar, warnanya warna-warni gitu ya. Kelerengnya besar-besar. Anaknya umur 3 tahun. Di satu tangan kiri dan satu tangan kanan ada berlian. Berlian ini nggak usah banyak-banyak lah, saudara tahu berlian yang satuannya 1 krat ya gitu. Lumayan saudara 1 krat itu. Nah, saudara ditanya, Ade mau pilih yang mana? Ingat ini umur berapa saudara? 3 tahun. Dengan larinya gitu ya, Ade pilih. Aku mau pilih yang ini mama. Aku mau pilih papa. Yang dia pilih hanya kelereng. Kenapa saudara? Karena dia nggak tahu nilainya. Dia cuma lihat sekilas mata, kelerengnya bagus ya, kelerengnya warna-warni ya, kelerengnya besar ya, silau matanya dengan kelereng. Dia nggak tahu. Berlian meskipun kecil saudara, nilainya kan luar biasa. Benar saudara ya kalau ngerti berlian meskipun kecil, meskipun cuma setitik itu berlian saudara. Nah gambaran kita seperti ini. Kadang kita silau dengan kenikmatan dunia. Kadang kita silau dengan popularitas dunia. Kadang kita silau dengan yang namanya tepuk tangan dunia. Tapi hari ini kita bertanya, apakah engkau sudah memuaskan hati Tuhan? Apakah pikiranmu sudah menyukakan hati Allah? Apakah pekerjaanmu sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah engkau sudah menyenangkan hati Tuhan? Ini pertanyaannya saudara. Kenapa kau udah mau datang? Adalah
Jangan mencari kesukaan manusia. Kalau pekerjaanmu tidak berkenan di hadapan Tuhan, tinggalkan. Kalau mungkin apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tinggalkan, sudah. Jangan cari perkenanan manusia lagi. Engkau punya fans banyak, gak masalah. Saya bingung sama anak saya, saudara. Dek, kamu ngapain dek? Goyang-goyang terus. Iya, mau TikTok katanya. Kok goyang-goyang kiri kanan, ntar di luar, ntar di kamar, supaya banyak subscribernya, apa banyak yang subscribe gitu ya. Saya nggak ngerti dan begitu. Dia mau jadi YouTuber katanya, saudara. Oh iya. Jadi dia goyang sini. Kenapa? Mencari perkenanan manusia supaya di like dan subscribe. Saudara, kalau kau masih punya pikiran begitu, hati-hati loh, saudara. Bukannya nggak boleh, tapi hari ini ubah pikiran. Apakah kau yang dilakukan sudah berkenan kepada Tuhan? Jangan cari perkenanan manusia. Bahaya, saudara. Coba lihat Stefanus, martir, dirajam mati, dirajam batu sampai mati. Allah berdiri ditatanya. Dan hari ini, kalau engkau dan saya masih memiliki pikiran Kristus, engkau dan saya mencari perkenanan Tuhan, bukan manusia. Udah, jangan cari yang kekinian deh. Jangan cari yang macam-macam. Nyenangin Tuhan aja. Bukan berarti nggak boleh bekerja, boleh. Tapi pertanyaannya, apa yang kita lakukan menyenangkan Tuhan? Dan yang ketiga, yang terakhir, Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua, yang terakhir, Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima, 8 dan 9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-8, 4 ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia yang telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama. Yang pertama, milikilah pikiran yang serba mungkin. Yang kedua, pikiranmu harus berfokus kepada kekekalan. Dan yang ketiga, kalau engkau dikuasai Roh Kudus, pikiranmu harus mengutamakan kehendak Bapa. Kalau Yesus cuma boleh begini, Bapa, kalau boleh jangan lalu daripada aku, Bapa. Secara manusia, Yesus takut. Bahkan keringatnya hampir seperti darah, tetesan darah. Takut secara manusia disalib. Tapi sekali lagi Yesus berkata, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Oleh sebab itu hari ini, kalau engkau merasa sudah ada punya Roh Kudus, engkau merasa Roh Kudus sudah ada dalam hidupmu, bagaimana pikiranmu? Pikiranmu harus mengutamakan kehendak Bapa. Saudara mau tes? Cuma ada satu kata, damai sejahtera. Kalau engkau mengutamakan kehendak Bapa, engkau ada damai sejahtera. Tapi kalau engkau ada dua pilihan, kehendak Bapa atau bukan kehendak Bapa, ini akan mundur. Engkau tidak ada damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera. Ketika udah nggak ada damai sejahtera, jangan dipaksa. Lebih baik engkau taat sama Tuhan. Itu baru engkau punya Roh Kudus. Roh Kudus nggak mungkin keluar masuk. Roh Kudus nggak mungkin pergi kemana-mana masuk lagi, enggak. Roh Kudus sudah ada dalam hidupmu. Roh Kudus sudah ada dalam hatimu. Engkau harus bisa mengaktifkan. Dan hari ini saya tidak panjangkan firman Tuhan, Bapak Ibu. 3 poin firman Tuhan. Mari kuasai pikiranmu. Miliki pikiran seperti pikiran Kristus. Jangan pikiran yang lain-lain. Dunia membuat kita tertekan betul, tapi kembali kepada pikiran kita. Buktinya saudara bisa selamat sampai hari ini. Kalau engkau punya pikiran gak mungkin, engkau batasi Tuhan dengan ketidakmungkinan. Ingat tuh, kita punya Tuhan yang besar, amin. Minggu lalu saya katakan, masalah kita apa saudara? Biasa. Sebab kita punya Allah yang luar biasa. Udah, jangan cengeng. Saya selalu tekankan itu. Jangan apa-apa nangis. Enggak, tidak akan pernah melebihi kekuatan kita, dan Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Pegang itu, saudara. Pokoknya kalau engkau percaya dan pikiranmu dikuasai Roh Kudus, segala sesuatu di dalam dunia ini tidak ada yang mustahil, karena engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Pikiranmu harus menang. Ini pikiran menentukan. Dan jangan lupa, jangan hanya engkau memikirkan yang kekinian.
Jangan kau hanya memikirkan popularitasmu, jangan kau hanya pikirkan kekayaanmu, tapi hari ini cari perkenanan Tuhan. Cari yang namanya Tuhan, kau berkenan gak ya? Tuhan, kalau aku berbuat ini kau disenangkan gak ya? Tuhan, kalau aku berbuat ini engkau gimana Tuhan? Mulai berpikir seperti itu, saudara. Dan yang ketiga, mari kita pikiran yang mengutamakan kehendak Bapa. Apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidupmu? Utamain. Ayo. Kenapa? Karena saya tahu kalau ada Roh Kudus dalam hatimu gak enak. Engkau selalu, aduh gimana ya? Tapi kita selalu sok kebal gitu. Sok kebal kenapa? Udahlah, gak mungkin ya, udahlah, dimatikan nurani kita. Sehingga Roh Kudus itu lewat dengan begitu saja. Ayo utamain kehendak Tuhan. Kapanpun Yesus datang, engkau dan saya siap semua. Saudara, saya pernah ingat, saya tutup saudara saya teringat dengan kesaksian begini. Bapak Pendeta Daud Tony berkata begini waktu itu. Ingat, perekonomian kita akan stagnasi selama 2 tahun. Saudara mungkin masih ingat dalam doa pencurahan Roh Kudus. Apa? Jangan ada hutang bank. Betul ya? Ingat ya? Investasi tanah ya. Saudara mungkin masih ingat tuh ya? Beberapa itu saya ingat. Dan ekonomi Indonesia akan stagnan dimulai bulan Agustus sampai 2 tahun ke depan. Saya baru nyadar, saudara. Ini sih bukan artinya bukan membuat atau enggak. Ini hanya menyadarkan saya begini. Saya juga baca bahwa ternyata vaksin itu baru bisa berkembang. Itu selama setahun 2 tahun ke depan. Apa iya Tuhan ya? Selama vaksin ini belum berkembang, seperti inilah stagnasi ekonomi kita. Oh, saya baru tahu. Ternyata apa yang dinubuatkan hamba-hamba Tuhan itu ya dan amin sudah. Kalau sampai 2 tahun ini stagnan ekonomi Indonesia, engkau tertekan dengan perekonomian, jangan pernah melupakan Tuhan. Karena sampai hari ini Tuhan bisa pelihara, itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Makin cari Tuhan, makin dekat sama Tuhan, makin melekat sama Tuhan. Dan saya pastikan mau setahun, mau 2 tahun, mau sampai kapanpun, Tuhan selalu menyertai saudara, karena ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala kita akan satu pujian. Haleluya. Masih ada harapan saat kau berdoa. Tuhan
kasih ada Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Semua kembali kepada pikiranmu, karena pikiran kita adalah medan peperangan yang sesungguhnya. Mujizat bisa terjadi, dan mujizat selalu bertentangan dengan logika. Kalau hari ini kau berkata logikamu nggak mungkin, aku mendengar bahwa ada satu seruan bagi Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Roh Kudus mampukan kami memiliki pikiran seperti pikiran Kristus. Pikiran orang duniawi berbeda dengan pikiran anak-anak Tuhan. Cara pandang yang berbeda. Oleh sebab itu kalau engkau mau tetap berkemenangan di saat engkau dihimpit dengan masalah, engkau harus memiliki pikiran yang serba mungkin, karena engkau dan saya mempunyai kuasa dari Roh Kudus. Engkau dan saya bisa untuk menaklukkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jangan batasi Tuhan dengan pikiran dan logikamu, Bapak Ibu. Jangan batasi, justru dalam masalah adalah area tempat Tuhan akan menyatakan mujizat dalam kehidupanmu. Saat-saat inilah Tuhan akan menyatakan mujizat. Saat-saat inilah ketika engkau berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan, yes anakku, aku akan menyatakan kuasaku dalam hidupmu. Roh Kudus sudah ada dalam hidupku dan hidupmu. Ayo saudara, milikilah pikiran yang bersifat kepada kekekalan, saudara. Ayo mulai dipikirkan ini, saudara. Mulai dipikirkan. Bukan berarti kau gak boleh bekerja, bukan berarti kau gak boleh berusaha, boleh. Tapi apakah semua itu menyenangkan Tuhan? Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Cari perkenanan Tuhan pada pagi hari ini. Cari perkenanan Tuhan. Waktunya sudah sangat-sangat singkat, saudara. Dan belajar bagaimana engkau punya pikiran untuk mengutamakan kehendak Bapa. Ada Roh Kudus memberikan damai sejahtera dalam hati. Sedikit engkau melenceng, maka Roh Kudus akan berbicara dalam hati. Jangan kau padamkan roh itu. Mari, kau dan saya pasti bisa karena engkau punya Tuhan yang luar biasa. Masalah kita adalah masalah yang kecil, karena kita punya Tuhan yang besar, hidup dan berkuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kalau saat hari-hari ini orang dunia sedang menjerit, saat-saat hari ini orang dunia tidak punya pegangan lagi, tapi kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Sampai hari ini Tuhan pelihara kami, tidak berkekurangan apapun juga. Kami tahu semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami masih punya pegangan, yaitu Yesus Kristus dalam hidup kami. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan hidupku dan hidupmu. Mari Roh Kudus ubah pola pikir kami, ubah mindset kami. Roh Kudus selalu ada dalam hati dan pikiran kami. Kami tahu kami boleh ada semua pada Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, kalau kau sedang menghadapi masalah, berseru kepada Yesus. Yesus hanya sejauh doa. Apapun prediksi manusia, apapun nubuatan hamba-hamba Tuhan, saya percaya Tuhan tetap menyertai hidupku dan hidupmu sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan selalu baru, Bapak Ibu. Tuhan kalau memberikan kasih dan rahmat itu gak pernah yang bekas, selalu baru setiap pagi dalam kehidupanmu. Dan syukuri ini kau punya Tuhan yang hebat dan berkuasa. Jangan lepaskan kepercayaan, kau hidup karena iman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Oh haleluya, 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 pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Oh, di saat
Kudus akan menguasai hidup kami. Sepanjang hari kami berjalan bersama dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus menjadi kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan buat siang hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh beribadah. Dan kita akan lihat info gereja. Silakan kami mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama pada, ya silakan multimedia, Ibu Imelda Pangaribuan hari Rabu tanggal 27 Mei. Lalu yang kedua hari ini Bapak Aliong berulang tahun. Selamat ulang tahun Om Aliong yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati Om Aliong, sehat selalu. Yang ketiga besok Ibu Tulian Evi Yeni Junita, putri dari Walim dan Wasun, hari Senin tanggal 1 Juni. Hosea, putra dari Ojek, hari Selasa tanggal 2 Juni. Dan Pak Ruby, ya selamat ulang tahun hari Kamis tanggal 4 Juni. Selamat ulang tahun buat kelima Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun. Dan Bapak Ibu, ibadah online kita hari Jumat, kalau Tuhan kehendaki, nanti dikabarkan lagi ya untuk kaum wanita, karena tadi saya sudah umumkan, kita tinggal menunggu surat keputusan dari pemerintah setempat Bangka Selatan. Kalau dari Menteri Agama sudah memperbolehkan ibadah secara biasa, dan kita tinggal tunggu. Kalau masih online kita akan umumkan, dan minggu depan kalaupun masih online kita akan umumkan di WhatsApp. Ya, jadi tadi kita sudah umumkan Bapak Ibu untuk minggu depan perjamuan kudus atau tidak perjamuan kudus nanti akan diumumkan di grup atau di WA. Karena kalau Tuhan kehendaki kita tetap perjamuan kudusnya secara bersama-sama, jadi nggak usah ada di rumah lagi kalau Tuhan kehendaki. Tapi semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk sinode saya tadi sudah umumkan, Gereja Pentekoste Reformasi sudah membuka ibadah minggu depan pertama tanggal 7 Juni sudah beribadah. Jadi kalau kita akan bergerak mengikuti nanti bagaimana kemauan Tuhan. Ya, jadi setelah ini akan dibagikan juga channel sekolah minggu. Mari Bapak Ibu dampingi anak-anakmu dalam sekolah minggu selama hari Pentakosta ini. Dan bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan langsung ke gereja atau melalui nomor rekening transfer yang ada di multimedia di belakang. Saya pikir itu aja, tidak ada pengumuman. Jadi untuk minggu depan, kalaupun masih ibadah online, belum ada perjamuan kudus. Kalau sudah ibadahnya sudah bersama-sama di gereja, baru kita akan perjamuan kudus. Ya, jadi kita perjamuan kudusnya bersama-sama. Nah, itu saja. Untuk ibadah-ibadah selanjutnya nanti akan kita komunikasikan via WA, akan menunggu keputusan demi keputusan. Tuhan berkati, dan kita akan bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan sambut pujian, dan nanti Ibu sudah akan berdoa untuk ibadah kita. Saat ku dalam kesesatan, saat ku dalam kesesatan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup,
Kami ingat Tuhan, kami mempunyai satu nama yang berkuasa Tuhan, yang sanggup menolong kami. Engkaulah Yesus Tuhan. Yesus Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan Engkau ada di setiap musim kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami juga bersyukur buat firman-Mu Tuhan yang telah memberkati kami, menguatkan kami Tuhan. Bela Tuhan, Kau ajar kami kan, beri kami Roh Kudus, hati yang memiliki hati seperti Engkau Kristus, yang dimana Tuhan Kau selalu yakin, dan dimana Tuhan kami selalu berpikiran positif dan yakin Tuhan, bahwa setiap apapun yang kami alami Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Ajar kami Tuhan, untuk kami selalu berpikiran Tuhan, memiliki hati yang seperti Engkau Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang sanggup Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Engkau ajaib dan berkuasa Tuhan. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil, bagi Engkau semuanya mungkin. Terima kasih Tuhan, kalau kami sampai hari ini Tuhan, kami boleh melewati hari-hari kami Tuhan, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau kami masih boleh Tuhan makan, minum Tuhan, kami boleh sehat Tuhan, semua karena Engkau Allah yang memelihara seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat apa yang Kau cukupi, apa yang Kau kirimkan bagi kami setiap hari Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Allah penyedia Tuhan, Allah pemelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau baik Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bila Kau pakai hamba-Mu ini lebih hari lebih indah untuk kemuliaan hamba-Mu, kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan Kau berkati kesehatan hamba-Mu ini Tuhan, berkati kesehatan anak-anaknya juga istrinya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan menjadi berkat, menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kota Tobuali Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat pagi hari Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Bila kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan bagi bangsa kami ya Tuhan. Tuhan tolong mohon belas kasihan-Mu Yesus bagi Indonesia Tuhan. Tuhan kalau boleh kami memohon bela Tuhan, Kau jamah Tuhan seluruh masyarakat Tuhan, rakyat Indonesia Tuhan, berikan hati yang dengar-dengaran Tuhan untuk taat akan perintah Engkau, taat perintah akan pemerintahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bela Tuhan kalau boleh kami mohon belas kasihan, pulihkanlah bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan kami tahu Tuhan, semua apa yang terjadi bagi bangsa kami Indonesia tidak lepas dari pemandangan mata Tuhan. Engkau tahu Tuhan, karena Engkau tahu Tuhan apa yang terbaik bagi bangsa kami Tuhan. Kami hanya bisa berdoa, kami hanya bisa berharap kepada Engkau Tuhan. Selebihnya Tuhan Engkau yang berhak dan berkuasa atas bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa Tuhan, buat Bapak Presiden Tuhan, berkati Bapak Presiden ini Tuhan, berikan dia hikmat Tuhan, yang bijaksana Tuhan. Dia mengambil Tuhan setiap keputusan dan apapun Tuhan yang dia perintahkan Tuhan bagi rakyat Indonesia Tuhan. Kami percaya semua daripada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa bagi kota Tobuali Tuhan, berkati kota Tobuali Tuhan, berkati setiap pemerintahannya Tuhan, berkati setiap masyarakat Tobuali Tuhan. Kalau boleh Tuhan kami mohon belas kasihan Tuhan. Bela Tuhan kota Tobuali Tuhan tak dalam pemandangan Tuhan. Dan kota Tobuali Tuhan boleh mengalami Tuhan zona hijau Tuhan dari setiap COVID yang melanda Tuhan di seluruh dunia ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah Tuhan kota Tobuali boleh menjadi kota Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat setiap pemerintahan kota Tobuali Tuhan, berkati Tuhan Bapak Bupati Tuhan dan jajarannya Tuhan, berkati semuanya Tuhan, berikan mereka hikmat hati bijaksana di dalam mereka mengambil keputusan dan bertindak Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia Tuhan. Dalam gereja-gereja Tuhan boleh bersatu hati, dan gereja-gereja Tuhan saling bergandengan tangan Tuhan untuk berdoa bersyafaat bagi bangsa Indonesia Tuhan. Bila gereja-gereja Tuhan di masa pandemi COVID-19 Tuhan boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan bagi bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan seluruh Tuhan, oh Tuhan, kehidupan kami juga dalam tangan Tuhan. Juga buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada gereja dalam kasih Tuhan. Biar Tuhan kan senantiasa memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan, dari yang tertua sampai termuda dan terkecil Tuhan. Kau berkati kesehatan setiap jemaat-jemaat Tuhan. Tutup bungkus setiap jemaat-jemaat Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah Tuhan, ini doa permohonan kami ya Tuhan. Kami serahkan doa dan kami alaskan doa dan permohonan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Bapak Ibu, dengan hormat saya mengajak Bapak Ibu mengangkat tangan lebih tinggi dari kepala kita.
Sebagai hamba Allah di hari Pentakosta ini, hamba berdoa menurunkan berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kehidupanmu, Tuhan memberkati kesehatan, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati apa yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu. Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan batasi Tuhan dengan logikamu. Jangan pernah bertanya dengan cara Tuhan bekerja. Percaya Tuhan akan sanggup menyediakan segala sesuatu dalam kehidupanmu hari ini sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan yang maha Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Amin. Selamat hari Pentakosta. Roh Kudus sudah terjun dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan memberkati. Shalom.